Tribuners, dengan saya Joy Silvana Aritonang di program Speak Up, Bicara untuk Kebenaran. Bersama saya telah hadir Muhammad Ridho selaku saksi pertama yang hadir langsung ke TKP tempat di mana Mahira pertama kali ditemukan ya Bang. Ya. Terima kasih Bang sudah bersedia datang ke Tribun Medan. Tribuners, jika kita sudah mewawancarai pihak-pihak terdekat dari Mahira yaitu pihak keluarga, kali ini ada Muhammad Ridho yang tidak pihak keluarga. Ya. Saya ingin bertanya sebenarnya Abang kenal nggak dengan sosok Mahira? Kalau gini, saya ini kalau dari gimana bilangnya ya, kalau ke Mahira ini kalau untuk hubungan secara personal itu ya tidak ada. Tidak karena, ada. Saya kenal beliau ini karena saya itu pacaran sama sepupunya Mahira. Pacaran dengan sepupunya Ya. Mahira. Pernah ketemu sebelumnya? Kalau ketemu pernah, cuman ya di lingkungan karena saya ketemu sama pacar saya itu ketemu sama dia gitu. Oh, terus kenapa Abang bisa menjadi orang yang pertama ke TKP? Ada yang menghubungi? Ya, jadi ceritanya gini nih. Waktu itu malam-malam kan, waktu saya nongkrong nih sama temen. Pada tanggal 3 Mei? Pada tanggal 3 Mei malam Oke. nih, saya nongkrong sama temen, itu dihubungi sama pacar saya kan. Bang, ayo tolonglah anterin kami ke rumahnya Mahira. Oke, berarti pacar Abang udah dapat informasi? Kabarnya. Jadi pacar saya itu dapat informasi dari ibunya, Bu Ai itu. Jadi minta tolong nih sama saya. Jadi Bang anterin lah, ini kami Bu Ira itu udah di rumahnya si Ira. Bu Ai? Bu Ai. Sudah di rumah Ira? Sudah di rumah Ira. Katanya si Ira ini udah lama nggak aktif ininya. Oh. Dihubungi nggak bisa. Handphonenya sudah lama tidak Ya. aktif? Jadi tolonglah anterin sama keluarga juga ke sana. Jadi situlah malam itu saya datang ke rumah pacar saya itu untuk nganterin mereka nih. Siapa rame. aja Bang? Di situ ada pacar saya, ada adik-adiknya, ada neneknya juga. Adik-adiknya berapa orang? Adiknya ada 2 sama neneknya. Jadi Oke, kami ada berlima. pacar Abang, 2 adiknya, nenek, dan saya dan Abang ada 5 orang. Sebelumnya Bang, sebelum kita semakin jauh tadi saya ada lupa nanya. Abang ini kan pacarnya sepupu Mahira dari pihak ayahnya atau ibunya? Dari pihak ayahnya. Dari pihak ayahnya. Oke, jadi Abang bawa nih keluarga ke Komplek Rivera. Iya, ke Komplek Rivera itu. Ke TKP lalu? Jadi itulah saya bawa kan naik mobil nih. Sampai di lokasi sudah saya di situ udah ada Om Oki, udah ada bapaknya itu Om Edi, Om Mawardi. Sudah ada kuasa hukum dari Pak Pariono, juga ada ayah angkat Mahira. Iya, benar. Sudah ada di TKP? Sudah ada di lokasi. Cuman kan waktu itu saya belum kenal nih sama. Oh, sebelumnya tidak pernah bertemu? Iya, benar. Dengan siapanya Bang? Dua-duanya? Dengan Om Okinya. Oh, dengan Pak Oki belum pernah bertemu? Belum pernah bertemu. Cuman kalau sama ayahnya kan sudah pernah bertemu. Cuman nggak pernah komunikasi. Oke. Nah, jadi itu di situ begitu nyampe, itu kan rumah udah terbuka tuh. Oh, rumah sudah dibuka? Sudah terbuka. Oke, kali ini cukup berbeda ya Tribuners jika kita sudah berbicara dengan Ibu Ai dan Pak Pariono yang datang ke rumah dalam kondisi tertutup. Ini Bang Ridho sudah terbuka. Oke, lanjut. Nah, jadi itu saya nggak tahu entah baru dibuka atau udah ada yang masuk ya. Cuman itu kondisinya rumah itu gelap. Gelap? Rumah gelap karena token itu mati, habis token. Habis token. Gelap rumahnya kan. Di situ saya tanya Om Oki, Bang, kenapa Bang? Katanya. Udah sini katanya. Ya udah di situ saya masuk. Saya lihat pakai flash. Di situ Abang begitu masuk udah bau? Udah baunya udah gimana lah. Saya masuk ke dalam. Astagfirullah. Saya kaget di situ, disitulah ketemu mayatnya itu. Ketemu jasadnya dengan penerangan flash ya? Dengan flash tuh. Karena di situ kondisinya gelap. Setelah saya lihat kan, sempat saya foto. Oh, dalam kondisi gelap? Dalam kondisi gelap itu ada fotonya. Dan kondisi gelap itu saya foto, cuman nggak pala nampak lah karena ketutupan sama casing HP. Oh iya, kadang kalau kita pakai flash, iya. Kan nggak pala jelas tuh. Bias sinarnya. Ya, ada. Nah itulah. Terus kemudian saya lihat
itulah saya lihat foto, saya lihat sekeliling. Di situ saya lihat di depan TV itu ada kertas. Ada kertas. Tunggu dulu Bang, waktu Abang masuk dalam kondisi bau kayak gitu, Abang tetap berusaha foto? Iya, dan di situ saya masuk nggak sendirian Oke, dong. Abang situ udah yakin kalau ini Mahira? Iya, lumayan. Cuman itulah pas dapat, wih astagfirullah, situ saya kaget. Rupanya dia udah jadi jasad. Oke, Abang lihat di dekat TV? Di dapur. Oh, di dapur? Kan langsung masuk, Oh, langsung ini ketemu. posisinya gimana Bang? Mahira ini ditemukan, ini rumah, dia posisinya di mana? Di dapur. Di Jadi dapur. rumahnya ini begitu masuk kan ruang tamu. Ruang tamu? Di sebelah kiri TV. Oke. Jadi masuk ke belakang langsung dapur, langsung nampak dia. Jadi nggak jauh Oh, jaraknya. disitulah ada ketemu Mahira. Iya. Abang lihat ada kertas. Nah, disitulah saya lihat kan saya pakai flash tuh, saya lihat keliling. Nah, di situ saya ada surat. Saya nggak berani itu untuk datangi Abang surat kenapa dulu. yakin itu surat bukan kayak kertas biasa? Karena rapih dia. Karena di atas meja itu cuma ada kertas itu sama pulpen. Makanya Abang yakin ini Makanya, surat. kayaknya ini surat. Oke. Makanya saya bilang, bang, itu ada surat itu kayaknya. Saya colek itu Muki kan. Dia lagi sama lihat mayat itu kan. Oh, itu ada surat bang. Mana katanya. Itulah saya datangi kan. Di situ ada Om Edi juga, Om Mawardi. Nah, begitu saya lihat, bentar dulu. Kufoto dulu. Nah, Kata siapa? aku bilang, Oh, Abang. bentar dulu kufoto dulu. Jadi itulah suratnya kufoto. Cekek, udahlah baru di situ Om Mawardi itulah dia dipegang diangkatnya. Dibacanya kan pakai flash, dia dibaca gini. Sahap dibacanya. Baru dibaliknya. Dibaliknya rupanya ada lagi tulisannya. Oh. Nah, kalau nggak salah Ma aku nyusul lah gitu. Itu saya foto juga. Nah, udah setelah itu saya lagi seliling. Terus di sofa di ruang tamu, di situ rapi tuh, ada handphone, ada kunci rumah atau kunci kereta di situ. Terus ada charger kalau nggak salah. Itu nggak sempat saya foto. Terus itu saya langsung keluar. Oke. Di ruang tengah Abang melihat ada kunci, handphone, dan charger. Nah, waktu Abang keluar gitu nggak? Abang tahu nggak ada yang ngambil handphone kah atau bagaimana? Kalau ada yang ngambil handphone itu saya tahu, belum ada yang ngambil handphone, masih di situ sampai polisi datang. Oke, waktu ayah angkat Mahira membaca surat, Abang tahu? Abang tanya nggak kepo apa isi suratnya gitu? Nggak saya tanya, cuman saya lihat sekilas juga kan ada waktu dia gini kan saya ikut baca juga sama beliau. Tapi sekilas saja, nggak saya tahu apa isi pasti surat itu. Nah, dalam kondisi yang secepat itu Abang langsung paham nggak apa isi suratnya? Intinya tentang kayak Mahira itu dia curhat di situlah bapaknya pulang kampung. Itulah yang saya baca kan sekilas. Dia berarti di situ menuliskan tentang kekecewaan dia dengan bapak angkatnya. Dan bapak angkatnya, Abang lah orang pertama, saksi lah kita lihat di kejadian yang melihat kalau ayah angkatnya ini turut membaca pesan itu. Iya. Pasti Abang ada nggak melihat gelagat dari ayah angkatnya ini? Bagaimana mimik dia dalam membaca surat dari orang yang meninggal yang kecewa dengannya? Kalau saya lihat ya bapaknya itu bukan seperti orang tua biasanya. Kenapa Abang mengatakan gitu? Kalau orang tua dia ngelihat anaknya itu meninggal, udah pasti histeris nangis gitu. Tapi waktu itu malam itu saya nggak ada ngelihat dia itu sedih. Yang ada kayak ketakutan, bingung, linglung gitu. Jadi kadang kalau ditanya ya ngelantur gitulah. Sebelumnya Abang tahu kalau Mahira ini anak angkat? Kalau itu saya tahu, cuman dari cerita pacar saya lah. Oh, maksud saya gini Bang, ketika Abang datang ke TKP dan melihat gelagat aneh nih dari ayahnya, di situ Abang udah tahu Mahira anak angkat? Sebelumnya saya memang tahu. Oh, sebelumnya memang sudah tahu. Ketika Abang melihat kondisi ayahnya ini gelagatnya aneh, Abang berpikir apa? Ya kalau di situ ya saya juga nggak berpikir apa-apa kan. Ya karena ya dengan kondisi seperti itu ya saya cuma lihat sekitar aja. Mana tahu Abang kan kayak berpendapat ini kok aneh.
Gitu Bang. Nah, Itulah yang saya bilang, dia tuh kayak rasa kesedihan kayaknya nggak ada, yang ada lebih ke kebingungan. itu yang Abang nilai Bener, yang saya nilai itu malam itu. pada tanggal 3 Mei. Malam itu. Waktu Mahira dikebumikan Abang ada? Waktu Mahira dikebumikan saya ada. Abang bertemu lagi dengan ayah angkatnya? Bertemu di Rumah Sakit Bayangkara paginya itu. Bertemu di sana masih kayak gitu juga Abang? Apa mana tahu di tanggal 3 kita bilang lah masih panik, nggak nangis, di tanggal 4-nya nangis gitu juga Cuman nggak? saya lebih banyak sama ayah kandungnya itu di situ, karena kan ayah angkatnya itu ngurus surat kalau nggak salah. Lama kali dia nyampe ke Surat? ini. Surat apa Bang? Surat laporan. Oh, laporan Laporan tentang untuk ke- Mahira? Abang tahu nggak di situ kalau misalnya ayah angkat Mahira ini itu menolak autopsi Mahira? Gini, jadi lanjut ke cerita yang malam ini. Jadi Boleh. waktu kami keluar, Iya. itu kan bertiga tuh. Iya. Saya, Om Oki itu sama ayah Om angkat. Wardi. Kami bertiga tuh gini, Om Oki ceritanya apa nih? Waktu kami bertiga kayak bisik-bisik gitulah supaya orang lain. Ini gimana Bang? Ini gimana Bang ngomongnya ke Om Wardi itu Mawardi? ngomong ke Om Oki itu ngomong ke Om Wardi. Ini gimana Bang? Kalau dilihat dari si surat. Karena kan ini kami sama-sama nih baca bertiga nih. Kalau dilihat dari surat, itu suratnya itu mengarah ke Abang. Baru Om Wardi bilang gini. Ya, lah memang aku yang salah. Aku yang salah. Gitu dibilangnya. Jadi saya dengar karena kami bertiga ini kayak berunding ini bertiga kan. Ya lah memang aku yang salah, memang aku yang salah. Cuma itu aja Bang? Ini tuh. Udah gitu itulah datang polisi dan saya sempat dengar malam itu mama tirinya ini Ini si Abang Mahira. dengar berarti tidak menyaksikan secara langsung? Iya, cuman saya dengar mama tirinya bilang gini, wih aku udah seminggu nih, aku udah seminggu lewat sini, udah aku panggil Ira, cuman nggak nyaut kata dia. Nggak ngapain dia seminggu keliling-keliling di situ kalau nggak nyaut kan. Sebagai seorang tua ya harusnya kan ya anaknya, masa nggak ada dia manggil satpam atau apa, masa dia cuma manggil aja. Selama 1 minggu ya? Itu pengakuan Dari mamanya. Ibu Tiri Iya, Mahira? itu pendengaran saya. Oke. Jelas karena itu banyak juga yang dengar. Oke, tadi sebenarnya Tribuners perkataan Bang Rido yang mengenai ibu angkatnya ya, Ibu Tiri berbicara kalau apa tadi Bang? Malam itu katanya dia udah Iya, seminggu sudah di situ, udah keliling-keliling. katanya. Ini sudah diungkapkan oleh KAI di seri pertama Tribuners. Kalau mau nonton biar alurnya tertata, tonton dari seri pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Oh, jadi terdapat banyak kesamaan ya dari penuturan Ibu Ai, penuturan Pak Pariono, dan penuturan Bang Rido sendiri. Nah, sekarang Bang, udah ada nggak pihak kepolisian yang bertanya kepada Abang mengenai kesaksian yang Abang berikan? Kalau untuk dari pihak polisi belum ada. Belum ada. Kemarin sempat mau dipanggil cuman nggak tahu, nggak jadi-jadian. Oke. Apa harapan Abang terhadap kasus Mahira ini? Ya harapan saya ya semoga ini kasus cepat terungkap lah, dan ini juga kita lagi menunggu hasil autopsinya, kan sudah diotopsi. Ya harapannya biar tenanglah keluarga dia, dan biar keluarga ini bisa lebih mengikhlaskan lagi. Benar. Dia ini meninggalnya karena apa. Berarti gitu. Abang pun juga turut merasakan kejanggalan-kejanggalan tersebut ya. Oke Tribuners, itu dia wawancara kita bersama Muhammad Rido ya, saksi pertama yang datang ke TKP yang ternyata diberitahu oleh Ibu Ai ya, tantenya Ibu Ai. Mahira. Oke Tribuners, terima kasih Bang Rido udah bersedia datang ke Tribun Medan ya. Ya. Tribuners juga udah setia nonton sampai seri 3 ini. Baiklah, saya Joy Silvana Aritonang beserta Bang Rido dan kru yang bertugas pamit undur diri.